yaitu Romo Hadi Prajogo selaku Ketua Umum Pusat HPK. Yang kami hormati yaitu Bapak dan Ramil Kota Kediri. Yang kami muliakan yaitu Ketua DPD Provinsi Jawa Timur. Yang kami muliakan Bapak Wahyu Alam selaku Ketua DKD Kota Kediri. Yang kami muliakan yaitu Romo Satrio dari Blitar selaku wakil dari LP2BN. Juga kepada yang terhormat ini beliaunya Bapak Cahyo dari Sekjen LP2BN dan para hadirin yang kami muliakan serta para guru yang terhormat. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama kita panjatkan kepada Gusti Yang Maha Widi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini di dalam rangka melestarikan budaya Nusantara melalui yaitu seminar dalam rangka hari ulang tahun HPK Kota Kediri yang pertama. Tepuk tangannya bantu sekalian. Kami didukung oleh Romo Hadi untuk terus menyelenggarakan seminar dan dialog budaya dengan tema menelusuri jejak sejarah dan budaya Kediri. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan semua pihak, baik itu dari pihak pemerintah daerah, khususnya Disdupar, kemudian didukung oleh Dewan Kebudayaan Kota Kediri dan seluruh yaitu penganut Himpunan Penghayat Kepercayaan Kota Kediri dan seluruh Jawa Timur bahkan Nusantara juga hadir pada kesempatan kali ini. Di samping itu, panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara yang mulia ini. Khusus terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ramil selaku perwakilan dari pemerintah Forkopimda turut hadir untuk menyertai kita semua agar pelaksanaan daripada seminar pada hari yang mulia ini bisa berjalan tertib, lancar, aman, dan sukses. Sebagai kata akhir, kami hanya berharap bahwa monggo sami inggih menika Hangleluwi Budaya Nuswantara mrih lestari kagem joyo-joyone Nusantara. Sesanti joyo-joyo Wijayanti Suratira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Dari saya selaku Ketua Panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga acara terselenggara dapat berjalan purwo madyo usono. Dari saya cukup sekian. Rahayu Insinyur Hadi Prajogo SHMH Kasumaga Agar Om Mandura Kulun Basuki Langit. Rahayu. Kula nuwun. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang tadi telah menampilkan tarian yang luar biasa. Dan selama saya hidup itu hanya menghormati yang disebut perempuan. Empu. Ibu-ibu jangan mau dipanggil wanita, tapi harus bangga dipanggil perempuan. Karena perempuan itu berasal dari kata empu. Empu itu kalau minum jamu dulu kan ada bakornya kunir ya. Dan ibu-ibu itu lambang dari kehidupan atau pletul. Apa pletul itu ya? Wakarba alam. Saya mungkin dengan yang lain ini lahir dari Wakarba ibu.
tidak ada satupun makhluk hidup tidak keluar dari gua Garbha itu. Kalau ada yang lahir dari gua Hiro atau gua Selarong saya sembah, kan gitu ya Bu ya. Semuanya lahir dari ibunya masing-masing. Disinilah makanya negeri ini dinamakan Ibu Pertiwi, karena atas jasa dan pengorbanan panjenengan semua peradaban ini dibangun ulang-ulang. Hanya waktunya ini sedikit sehingga saya tidak bisa mengulas panjang lebar. Tapi Pak Joko sama Ketua Dewan Kesenian nanti akan mengadakan secara interval apa yang disebut sarasehan budaya ya Pak ya. Mudah-mudahan kota Kediri tidak lagi dijajah Yaman lagi ya. Terus dong, sekarang kota Kediri sudah memimpin pribumi. Mudah-mudahan dia memahami tentang filosofi bangsa Nusantara, bangsa negara Indonesia ini kedepannya, sehingga panjenengan semua khususnya wanita yang bersanggul bisa lebih tumbuh ya, semakin tumbuh, karena Ibu Pertiwi ini simbolnya itu sanggul. Tapi ibu-ibu sudah pernah menulis tentang filosofi sanggul? Belum ya? Nanti saya kasih. Jadi saya menulis tentang sanggul itu dari 4 sisi. 1, sanggul dalam konteks apa yang disebut sejarah. 2, sanggul dalam konteks apa yang disebut sosial kultural. 4, sanggul dalam konteks kesehatan. Yang ketiga, sanggul dalam konteks kritis hubungannya manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sanggul-sanggul panjenengan itu merupakan apa disebut antena. Bagaimana manusia Jawa dulu membangun hubungan dengan semesta dan hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa melalui sanggul. Tulisan saya nanti saya bagi sehingga ibu tidak lagi merasa minder warder, tetapi ibu akan menjadi manusia yang percaya diri. Bersanggul itu hubungannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Bapak-bapak yang saya hormati, ada Pak Dan Ramil, ada dari ini saudara saya ini Mas Agung ini, dulur Sinoroweti. Nyuwun pangapunten yang saya hormati, terus sesepuh-sepuh yang hadir dan adik-adik saya yang saya cintai. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dan Ramil tadi bertanya, penganut kepercayaan itu tempat untuk menggulung-entah dengan Gusti Kang Akaro Jagat atau Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah, Gusti Allah, itu di mana? Tempatnya di Sanggar Pak Kapten. Mudah-mudahan panjangan nanti bisa diundang di Kediri ini, ada sanggar-sanggar yang bisa bersama-sama menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya di vihara, di masjid, di gereja, tetapi sanggar merupakan entitas kita yang murni. Jauh sebelum ada peradaban asing datang ke sini, kita sudah punya sanggar-sanggar yang disebut sanggar Manembah atau sanggar Sarasehan. Di sana ada ekspresi seni, tetapi di sana juga ada ekspresi ritus dan ritual sanggar. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa memahami ini. Maka kita harus memberikan literasi yang banyak kepada ASN. Walaupun saya ASN, istri saya kepala dinas, tetapi literasi para ASN tentang kebudayaan kita sendiri itu sangat kurang. Maka tugas pokok wanita bersanggul ke depan dan para seniman dan budayawan memberikan literasi kepada aparatur negara ini agar mereka membuat regulasi keputusan itu tidak salah, tepat pada sasaran, sehingga kita yang menjadi tuan rumah ini betul-betul menjadi manusia terhormat. Selama ini hampir 78 tahun dan akhir-akhir ini saya melihat manusia-manusia pribumi ini bukan masalah sara ya.
Saya di TikTok lihat ada seorang Habib itu santrinya berkumpul baris berbaris, telapak kakinya ini dijilati, telapak kaki itu masuk ke TikTok. Saya tadi cerita Pak Dan Habib, teman-teman saya ASN, para jenderal saya beritahu menangis semua ini dengan ada respon. Belanda saja menjajah kita, itu iming-imingnya itu roti sama coklat. Tapi kita ini diiming-iming apa sampai telapak kaki seorang Habib itu kita jelati. Dia bagian daripada peradaban kita memang sudah dulu lantak untuk memberikan kesadaran. Untuk itulah perlu dibangun dialog-dialog terus-menerus tentang mencari jejak-jejak peradaban kita, jejak-jejak sejarah kebudayaan kita. Bahkan kita harus bisa menemukan akar dari kebudayaan kita. Kita memang sudah tersesat terlalu lama. Tiba-tiba Eri Risma kota Surabaya, Surah dan Baya, perang di kota Surabaya. Itu kan penyesatan. Tidak ada di dalam lontar maupun manuskrip yang saya baca, baik itu Prapanca, Panulu, Tantular, Tanaku, namanya Surah dan Baya. Surah itu binatang ikan ya, sama buaya bertarung. Tidak begitu ceritanya. Di dalam lontar itu berbunyi Suro ing Boyo. Bukan Surabaya terus ada ikannya. Kalau ada buayanya, mungkin kakak saya itu bisa digigit buayanya sanggulnya kalau sampai buaya di Surabaya. Ini kan ada kesalahan. Saya sudah buat tulisan itu semua. Tapi dalam ruang ini saya tidak bisa memberikan banyak karena waktunya panjenengan harus, ini orang-orang pintar di depan panjenengannya menyampaikan. Saya ibaratnya saya ini tut urihan daya. Di Kediri pun sama. Tiba-tiba ada Raja Jayapaya, Raja Sakti Mandraguna membuat apa itu? Ramalan. Ya, tidak ada itu. Yang ada itu Jangka Jaya ing Boyo. Tahu Boyo? Boyo itu berbahaya. Jadi pusat kejayaan bangsa ini dulu diukir di timur ini pada saat kita berani menghadapi tantangan. Di dalam Jangka Ingbai, Jangka itu perjalanan zaman, itu ditulis dan tulisan itu dirusak oleh orientalis penjajah Belanda, sehingga kita mencari punden-punden sumber-sumber. Jenderal-jenderal itu saya nggak bisa ke Kediri karena saya takut kena apa begini mas. Akhirnya pangkat saya turun sampai Gus Dur aja ke sini nggak berani. Ini adalah hal-hal yang harus dijernihkan kembali. Tugas ibu-ibu bersanggul ini. Kalau yang ngomong laki-laki ini tidak kurang kuat. Karena wong lanang itu hanya punya babakan Hawa Songo. Pernah dengar nggak kata babakan Hawa Songo? Pernah nggak? Ada yang menafsirkan babakan Hawa Songo itu lubang 9. Kalau lubang 9 itu dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 plus yang di bawah ini 2. Untuk pipis kalau peol, lubang 9. Tapi ibu-ibu itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia bukan babakan Hawa Songo, tapi babakan Hawa Rolas. Panjenengan sadar nggak punya lubang 12? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus gitu? Di bawah itu ada 3. Sehingga mengeluarkan kita, kepala kita
yang dipakai pipis dan weol, ditambah lagi kakang kawah di hari-hari 12. Makanya di Eropa itu wanita itu dianggap apa ya, diburu, dianggap dukun santet atau apa ya namanya, yang bawa sapu itu. Itu karena wanita itu memang luar biasa. Tetapi di negeri ini wanita itu di atas laki-laki derajat. Tidak ada Raja Majapahit, Adipati Majapahit itu yang dilantik oleh raja. Yang melantik itu adalah ratu. Adipati Kediri zaman negara Majapahit yang melantik itu bukan rajanya. Saya kan doktor, saya hukum adat. Saya tahu antara undang-undang negara Majapahit yang namanya Sanghyang Adi Agama, kumpulan konstitusi negara Majapahit. Raja itu hanya melihat yang melantik itu dia menjadi bupati, menjadi lurah, menjadi katakan itu seperti Gajah Mada itu apa namanya, menteri. Ya, itu yang melantik itu ibunya. Jadi yang menyumpah itu bukan kitab suci tapi ibunya sendiri. Ada nggak negeri yang disumpah oleh ibunya sendiri? Tidak ada, hanya di Majapahit. Saya sudah mengusulkan kepada DPR, anggota DPR jangan dilantik oleh para ustadz dan rohaniawan itu. Lantiklah dia dengan ibunya. Karena ibu ini mengandung satu misteri kegaiban Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak yang dilantik oleh ibunya, dia pasti akan lurus, tidak akan jadi koruptor. Kowe metu teko gua garbaku jam para isu jam 4. Tolong kowe melaksanakan tugas suci, mengemban tugas-tugas negara. Itu wakil daripada, aku adalah wakil dari Tuhan. Ibunya hanya seperti itu. Jadi ada sumpah daripada seorang ratu kepada raja. Dan disinilah peranan seorang ibu, hitam putihnya sosial masyarakat baik buruknya itu adalah di tangan seorang ibu. Berangkat dari situ, saya berharap Kediri kembali ke diri, katanya, ke dalam diri. Ya, itu kita memulai sarasian budaya. Karena himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bulan Juni itu akan mengadakan kongres kebudayaan yang akan bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi. Dan saya akan menyampaikan sejarah kongres kebudayaan. Kemerdekaan kita ini bukan dimulai dari peperangan di Surabaya, tapi 1819 itu dimulainya kongres kebudayaan. Dimulai kongres kebudayaan itu di Jawa dan Sumatera. Sampai kongres kebudayaan itu melahirkan organisasi Budi Utomo, kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itulah kita mendapatkan kesadaran untuk merdeka. Seperti hari ini, setelah kita melihat bagaimana hancurnya masyarakat kita yang menjilat-jilat telapak kaki para habib zaman itu, kita mulai sadar bahwa kita ini memang sudah luluh lantak, hancur berantakan. Sudah saatnya dimulai dari Kediri, kita menyusun kembali peradaban kebudayaan bangsa ini. Mudah-mudahan Gusti Ingkang Akarya Jagat, para suci, para empu, para brahmana dan resi yang pernah hidup ribuan tahun bahkan jutaan tahun memberikan panduan-panduan tata krama budi pekerti yang ada di Kediri ini, nyengkuyung panjenengan Pak Joko dan kawan-kawan untuk menghidup-hidupkan kembali jati diri kita sebagai bangsa. Sekali lagi berangkat dari falsafah seorang perempuan.
ibu dari peradaban, ibu dari kebudayaan dunia itu adalah Nusantara. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, rahayu.